Selamat pagi menuju siang, sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Topik pagi hari ini yaitu Go Public mudah dan menguntungkan. Di studio sudah bersama kami, Pak Pintor. Selamat pagi, Pak Sianyet. Pagi, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara. Ya. Dan di studio juga bersama kami Pak Darmin, Prairie Kaulmuri di bidang pasar modal, luar biasa ya. Dua tokoh luar biasa, kita sharing banyak tentang undang-undang kita, Pak. Ya, tidak tentang Go Public. Go Public ini sangat luar biasa sekali. Go Public adalah membuat perusahaan semakin profesional, membuat perusahaan semakin maju dan berkembang, dan ya bisa lebih baik lah ya dari berbagai aspek. Nanti Pak Darmin dan Pak Pintor akan ceritakan pengalaman di bidang Go Public di Sumatera Utara ya, dan tentunya aspek di Indonesia. Nah, Go Public ini Pak Pintor ya, data terbaru ya. Tadi pagi sempat kita update bersama Pak Darmin juga. Data Go Public 2021 sebanyak 20 perusahaan ya, per 10 Juni 2021 ya. 2020 51 perusahaan, 2019 55 perusahaan, 2018 55 perusahaan, dan saat ini total perusahaan yang TBK di Bursa Efek Indonesia sudah 732 ya. Benar. Oke. Nah, setiap tahun ada 50 lebih ya. Ada 50 lebih perusahaan yang IPO, Pak. Walaupun sedang mengalami pandemi, tetapi 50-an juga ya, Pak. Ini datanya luar biasa sekali. Artinya perusahaan yang semakin transparan semakin banyak ini. Dan pendapat dari Pak Pintor dan Pak Darmin, Pak Pintor terlebih dahulu. Kenapa demikian ya? Data semakin bagus. Ya. Terima kasih Pak Sianyet. Sebenarnya waktu awal pandemik ya, jujur banyak sekali yang pesimis malah, bukan optimis ya. 2020 waktu pandemi tiba-tiba datang, banyak sekali investor mungkin, baik itu investor asing, investor lokal, itu yang pesimis terhadap pasar modal kita. Melihat bisa nggak sih nanti ini emiten-emiten kita nambah di tahun 2020. Nah, tapi pada akhirnya di 2020 kita bisa melihat, membuktikan bahwasannya pasar modal kita ternyata nggak pengaruh tuh, emiten kita tuh nggak pengaruh, justru yang namanya IPO tetap ada, tetap jalan ya, tetap jalan, bahkan nyentuh angka yang 50 juga. Nah, justru sempat pertama pesimisnya, ini paling 30 udah hebat lah ya gitu, ternyata enggak, 50 juga gitu. Nah, pendapat kita mungkin ya memang persiapan 2020 itu kan udah disiapkan sebenarnya tahun sebelumnya ya. Nah, mungkin pandemi yang 2020 itu mungkin bukan memang kita rasakan langsung kalau untuk persiapan emiten, karena itu kan udah disiapkan jauh-jauh hari. Betul. Nah, pendapat kita mungkin memang di satu sisi kita lagi mengalami pelemahan ekonomi, tapi di satu sisi memang pasar modal kita lagi diuntungkan juga. Banyak sekali yang masyarakat mulai aware dengan pasar modal, termasuk juga ke emiten, ke perusahaan, mulai aware bagaimana mereka mendapatkan pendanaan di pasar modal untuk Go Public. Nah, itu mungkin dari kita dari sisi bursa. Nah, gimana untuk 2021 ini? Nah, dari data kan tadi Pak Sianyet udah sampaikan, udah 20 loh justru di setengah tahun ini 20 dan 25 lagi masih dalam antrian verifikasi. Pipeline-nya ya menuju ya. Betul. Nah, paling tidak sudah ada 40-an nih. Kalau di 20 sudah listing, 20 lagi mungkin lagi dalam verifikasi. Nah, paling tidak efek dari pandemi itu masih banyak perusahaan yang optimis gitu, tidak pesimis yang seperti diharapkan para investor. Nanti paling kita gini. Enggak, justru banyak perusahaan yang optimis tetap mendapatkan pendanaan di pasar modal. Betul. Bahkan ada beberapa perusahaan yang bergerak di healthcare ya, kemudian yang di digitalization itu bahkan mendapat antusiasme market yang luar biasa. Benar sekali Pak. Itu lagi. Walaupun pandemik perlu ada kreativitas ya supaya menarik ya, orang ingin sharing investasi bersama seperti itu ya. Betul. Oke, saya ke Pak Darmin. Kalau dari sisi pasar modal sebagai ahlinya, bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan di IPO ini, Pak? Walaupun pandemik ada 50-an, Pak. Artinya apa? Dari pandangan sudut pandang Bapak sebagai pelaku ya, dan ahli di pasar modal ya. Jadi kita lihat bahwa pandemi, krisis ekonomi merupakan suatu siklus. Ekonomi yang bertumbuh kecepatan, nanti akan menjadi pelambatan dan sebagainya. Itu adalah siklus yang tidak bisa dihindarin. Walaupun kita lihat pandemik saat ini, tapi efeknya krisis di pasar modal, penurunan pasar modal di indeksnya, pandemik ini yang paling cepat pulihnya. 1 bulan lebih terus indeksnya naik balik.
Sebelumnya kalau kita lihat krisis 2008, krisis 1998 itu perlu setengah tahun lebih, ada yang 18 bulan, setahun, ini paling cepat sekali. Jadi kita menandakan bahwa semua otoritas keuangan itu sudah aware, cepat menyelamatkan ekonominya, dan juga pengusaha-pengusaha sadar bahwa kalau dia bertumbuh secara organik hanya mengandalkan labanya itu akan lambat. Sekarang perubahan kan pasti dan perubahan makin cepat. Kalau kita tidak ikutin ritme yang cepat ini, bisa-bisa kehilangan peluang, kita akan digilas oleh perubahan-perubahan tersebut. Kita lihat dulu orang mengatakan retail itu yang terbaik, tidak ada matinya. Bisnis makanan yang baik, orang butuh makan. Pandemik ini terasa semua, drop semua. Ini akan merubah paradigma orang. Jadi orang akan, kalau Anda pada saat Anda pandemi, krisis dan sebagainya, kita nggak tahu kapan lagi ada krisis dan sebagainya. Itu kekuatan perusahaan tergantung kepada arus kasnya, modalnya. Siapa yang kuat itu yang bertahan. Dengan modal yang besar, dia akan bisa beradaptasi dengan kesulitan-kesulitan ini. Modal besar itu dan jangka panjang dari mana? Ya dari pasar modal. Sebab dari pasar modal itu adalah partisipasi, pemodal yang banyak masukin, itu nggak perlu bayar bunga. Kalau bank kan harus bayar bunga dan sebagainya. Pada waktu krisis justru banknya nggak mau keluarin kredit. Dia minta paling-paling restrukturisasi, tunda bunga setahun dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat bahwa krisis ini memberikan kepada peluang kepada orang-orang yang siap. Yang siap itu salah satu faktor yang penting itu modal. Modal itu sama dengan aliran darah di tubuh manusia. Kalau tersumbat, ya dia akan stroke. Perusahaannya akan stroke. Jadi makanya pentingnya go public itu dijalankan. Itu untuk memperkuat struktur modal. Perusahaannya lebih sehat, lebih siap. Ya sama dengan sekarang krisis, orang yang imun tubuhnya yang kuat, bukan obat sekarang. Nggak ada obatnya. Jadi imun tubuh yang kuat itu akan selamat. Ya sama dengan perusahaan yang sudah go public, perusahaannya sehat, keuangannya sehat, dia akan imunnya kuat menghadapi krisis-krisis atau pandemik ini. Oke, jadi artinya IPO ini masih akan menjadi sebuah daya tarik kan? Yes, karena memberikan kemudahan banyak sekali bagi corporate seperti itu ya. Terbukti daripada jumlah perusahaan-perusahaan yang IPO tidak terjadi penurunan. Bahkan di bulan bulan Juni ini sudah ada 20 perusahaan yang IPO dan 20 sekian itu masih dalam tahap untuk persiapan ya. Benar, Pak. Dan setengah tahun lagi masih ada satu semester ini, yakin masih banyak yang masuk ya. Makin banyak yang masuk, artinya antusiasme terhadap profesionalisme company semakin terbuka, cara pandang juga menjadi lebih berbeda ya saat ini ya. Saya talkshow beberapa kali dengan Pak Darmin dan Pak Pintor, artinya setiap tahun ada mengalami kenaikan ya. Nah, manfaat IPO bagi perusahaan itu bisa mendapatkan, tadi sudah Pak Darmin ceritakan, pendanaan yang lebih besar ya, tanpa harus melalui bank-bank kan lagi pengetatan karena wait and see ya, wait and see terhadap corporate, apalagi corporate ini belum memiliki yang namanya itu aset ya, agunan dan sebagainya. Tetapi IPO ini kita bisa menjual sebuah konsep yang penting dapat dipertanggungjawabkan secara corporate governance ya, artinya kita benar-benar menjalankan, ada opportunity untuk mendapatkan kepercayaan dari dana masyarakat dan kemudian meningkatkan nilai perusahaannya, market value itu bisa naik karena kalau kita profit orang akan mencari kita dan kemudian branding ya, apalagi didukung Bursa Efek Indonesia ya, luar biasa sekali. Seluruh Indonesia akan menginformasikan tentang merek maupun tentang corporate tersebut yang IPO ya, yang TBK, dan kemudian menjadi perusahaan yang lebih profesional, insentif pajak. Nah pertanyaannya nih Pak, 50-an dibanding 60-an ribu company yang ada di Indonesia, artinya masih banyak yang belum ya. Dari aspek pandangan dari Pak Pintor ya, yang telah bersama dengan perusahaan Go Public dan banyak melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan di Medan Sumatera Utara, mengapa masih ada yang belum tertarik seperti itu?
Berdasarkan pengalaman gini biasanya Pak Hasan, bisa dibilang ya, banyak sekali owner-owner itu yang di luar sana, kenapa belum mau untuk go public? Padahal sebenarnya dari sisi persyaratan mereka sudah memenuhi gitu. Nah, ada juga apa ya, bisa dibilang anggapan para pengusaha itu di luar sana kenapa belum go public? Mereka takut gitu. Kami belum besar Pak, kami belum layak go public. Justru kita bilang kalau udah besar ngapain lagi? Gitu, go public. Justru karena go public perusahaan Bapak lebih besar lagi. Kita bilang jangan nunggu besar untuk go public, tapi harus karena go public lah perusahaan itu makin besar. Nah, itu ada anggapan yang seperti itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan pengalaman, banyak pengusaha yang belum tahu sebenarnya manfaat dari pasar modal ini. Jadi mereka tahu hanya kalau cuma dapat dana aja kan bisa ke bank. Nah, padahal kan manfaat go public itu tidak hanya itu saja gitu. Tadi kan Pak Siani udah sampaikan bisa dapatkan branding, tata kelola lebih bagus, kinerja meningkat, ada insentif pajak. Nah, itu banyak manfaat yang mungkin mereka belum ketahuin. Kita selalu sampaikan, Pak, go public ini bukan hanya mendapatkan dana, banyak sekali manfaatnya. Kalau kita urai satu-satu manfaat itu pun nanti Bapak pasti akan dapatkan lebih banyak. Betul. Nah, ada juga manfaat yang satu lagi mungkin tadi Pak Sianian belum sampaikan, mendapatkan mitra usaha strategis. Nah, strategic partner ya? Yes, betul, strategic partner. Ada beberapa emiten yang setelah go public justru dia mendapatkan dana yang lebih besar daripada IPO. Karena potensial dari corporate ini menuju masa depan yang lebih bagus. Betul, ada cara pandang seperti itu. Benar, ada strategic partner itu melihat kalau dia sudah go public negaranya, pastikan tata kelola perusahaannya lebih bagus. Jadi kita pun nggak perlu terlalu capek mengawasinya. Nah, partner itu yang mau, mungkin dia jadi partnernya gitu. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin para owner perusahaan itu belum mau go public. Satu lagi yang terakhir mungkin dari pengalaman saya, kenapa mereka masih belum go public? Karena mereka belum rela nih Pak, melepas kepemilikan. Karena go public itu kan melepas kepemilikan. Apalagi yang mungkin owner-ownernya generasi orang tua kita. Yang mungkin memang mindsetnya adalah tradisional berbisnis. Nah, mereka masih sangat takut. Kalau yang saya temuin mungkin kami membangun perusahaan ini dengan keringat dan darah gitu. Belum rela untuk membagi ke perusahaan. Justru kita jelaskan, ini bukan melepas loh. Ibu tetap sebagai pemegang saham utama, dominan gitu. Nah, bukan berarti harus melepas semuanya. Bisa lepaskan 20% saja gitu. Nah, mereka pikir kalau kita go public jadi kepemilikan mereka berkurang 100%. Dominasi mereka berkurang. Itu yang kita sampaikan bahwasanya dominasi itu nggak akan berkurang. Selagi 51% ke atas masih menjadi decision making. Nah, benar Pak Canya. Itu yang kita bisa jelaskan. Nah, mereka masih takut kalau yang orang-orang tua kita seperti dulu tuh tradisional mindset bisnisnya tidak rela melepas kepemilikan perusahaannya. Ada juga yang seperti itu. Itu sih yang dari sepengalaman saya melakukan edukasi go public kepada para owner-owner di Sumatera Utara. Jadi yang pertama belum besar ya. Jangan tunggu besar. Karena IPO membuat kita menjadi besar. Banyak perusahaan ya, seperti contoh ya di ada CET di Surabaya. IPO-nya market cap-nya di bawah 1 triliun. Sekarang market valuasinya, price to book value-nya sudah 6 kali lipat. Itu nggak usah jauh-jauh Surabaya Pak, di sini juga ada. salah satu ya, saya nggak cerita brand lah ya. Artinya ada profesional, ada ekspansi bisnis dan sebagainya. Ada dikontrol, membuat manajemen itu berubah. Dia harus berubah lebih baik kan. Karena kalau sudah masuk di lintasannya IPO, maju atau mundur aja, nggak ada yang tetap. Harus maju dan berkembang untuk bertanggung jawab kepada masyarakat ya. Yang kedua itu belum tahu manfaatnya. Ini berarti Pak Pintor kurang sosialisasi. Mesti diperbanyak ini Pak ya. Manfaat-manfaat karena ini sangat bermanfaat bagi banyak perusahaan dan masyarakat. Pemerataan dan kemudian bisa maju dan berkembang bersama. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, kepala konglomerasi yang memiliki banyak usaha, rata-rata sudah IPO. Betul ya Pak ya? Rata-rata sudah IPO. Karena IPO membuat mereka menjadi besar, dikontrol dan profesional mau masuk di perusahaan itu karena standar rapi seperti itu ya, orang-orang terbaik akan masuk. Yang ketiga adalah bermelera. Kalau bermelera nih kita mesti tanya Pak Darmin dulu ini. Ini Pak Darmin melihatnya seperti apa bermelera? Padahal manfaatnya banyak. Seperti kita tidak mengurangi kepemilikan sih sebenarnya. Dari pandangan Pak Darmin untuk hal ini, Pak silakan. Jadi ada lebih banyak kendala kalau itu masih generasinya founder, yang dia mulai dari nol. Dia anggap ini perusahaan seperti kehidupan kedua dia, ada pride di sana. Dan juga selalu kita katakan, kita edukasi. Jadi founder ini kadang-kadang kan tahunnya bisnis dia alih sekali kembangkan, tapi dari segi finance dan sebagainya
Mungkin Ya, ya. orang finance yang tahu, dan orang finance juga bukan ahli di pasar modal. Sering Betul. kita temukan kendala founder Ya. itu dia kata pabrik saya 20 tahun lalu Oke. harga tanahnya 10.000, Oke. sekarang udah 1 juta. Iya, Bagaimana? Saya bilang ya waktu go public kita akan lakukan revaluasi, Oke. kita akan pricing dan sebagainya. Jadi kita akan ikutin mark to market harga tanahnya. Kita akan jual, malahan ada premium lagi harga jual. Oke. Yang kedua adalah bahwa kita katakan setelah go public, misalnya Anda jual 20% atau 30%, malah 40%, 49% milik publik. Kalau founder dia masih 51%, dia masih dominan. Betul. Ya, dia masih bisa kontrol. Betul. Jadi itu yang selalu kita sampaikan, dan juga ada bahwa ini bisnisnya untung, ngapain kita bagi sama orang. ya. Nah, itu ada tidak kerelaan. Jadi kita mengatakan bahwa kita lihat Gojek sekarang yang lagi hot, yang GoTo mau go GoTo. public listing gitu. GoTo itu sebenarnya itu adalah holding loh Pak. Iya. Jadi Gojek jalan, kemudian Tokopedia jalan, ya. GoPay jalan. Iya. Jadi GoTo ini yang di Ya, publikkan holding. dan market valuasinya luar biasa Pak. Iya, itu bisa jadi 10 besar di Bursa Efek Indonesia. Luar biasa. Dan Setelah kabarnya- BCA mungkin dia. Jadi ratusan Jadi kalau triliun. dilihat market valuasinya diperkirakan Pak 700. Ya. Itu dan akan dual listing Pak. Oh. Iya. Akan dual listing. Pasti harus di bursa Indonesia. Nggak bisa ke Iya, Indonesia dulu harus. ya. Indonesia dulu. Kita Dan lihat. pemilik Ya, apa ini GoTo Pak? itu yang Yes. ada SoftBank, ada konglomerat internasional yang masuk, dia juga butuh go public. Betul. Ya. Bahkan perusahaan-perusahaan di Indonesia, perusahaan besar di Indonesia, sebenarnya mereka sudah ada masuk di investi di Gojek, Iya. Ya. Nah, beberapa corporate ya. Nah ini lanjut Pak Darmin. Dan juga kadang-kadang ada selalu mengatakan concern ke biaya. Oke. Jadi yang perusahaan-perusahaan yang size-nya skala masih kecil Ya, ya. dan sebagainya. Selalu kita katakan itu biaya itu bisa dikapitalisasi. Ya. Anda kan tidak tiap tahun keluar, tiap Betul. tahun keluar tahun pertama go public prosesnya itu banyak. Oke. Setelah tahun-tahun berikutnya cuma listing fee di bursa dan juga Oke. biro administrasi efek aja dan Oke. notaris itu tidak akan besar. Oke. Jadi jangan lihat biayanya, tapi lihat manfaat jangka panjangnya. Oke. Jadi dilihat dari jangka panjang pasti mungkin kalau orang takut karena melihat nanti ada kena biaya tetap ya, dan kemudian tidak rela. Padahal hidup ini adalah misalnya contoh ya Pak ya, saya analogi sederhana ya, nanti Bapak bisa tanamkan saya analogi sederhana dari pemikir yang simple Pak. Misalnya kalau kita pegang si satu perusahaan ini ya, senilai 1 miliar ya, 1 miliar kalau 10 tahun 10% berarti 5 tahun 50% lah, sederhana lah. Belum saya hitung compounding interest rate-nya, berarti 1,5 miliar. Tetapi kalau 1,5 miliar, tetapi kalau dia go public, kinerja lebih bagus, branding lebih bagus dan sebagainya, mungkin valuasi bukan 1,5, valuasi bisa 5 kali lipat, 5 miliar. Kalau pemilikannya 80%, artinya dia masih ada 4 miliar dibanding dengan secara perjalanan dia 1,5 miliar, sedangkan sudah valuasi lebih bagus, dia bisa 4 miliar. Sebenarnya angka ini menunjukkan beberapa kali lipat daripada manajemen sendiri. Akhir tujuan kan kita berfokus kepada angka kan Pak? benar. Ya kan? Berfokus kepada angka berapa banyak aset kita, valuasi kita, bukan nama itu sendiri aja kan, seperti itu. Dari Pak Darmin melihatnya seperti apa? Saya akan Itu pemikiran sederhana Pak. Ya. Saya akan berikan contoh, misalnya satu real ya, Ya. kita proses tahun 2017 PT Ya. Max Dynamic bersama Pak Victor juga. Ya. Saya akan tampilkan slide angka-angkanya Ya, supaya silakan, lebih Pak. nyata. Bisa tolong slide-nya ditampilkan itu. Jadi kita Oke. lihat pada waktu Max Dynamic go public, Ya. banyak orang mengatakan setelah saya go public, apa boleh pinjaman? Ya tetap boleh, malah pinjamnya bisa lebih besar. Karena berkali-kali kepercayaan lipat. ya, karena bisa Lantas kepercayaan. struktur modalnya sudah kuat. Oke. Jadi sebelum go public, Dynamic itu total asetnya 170 miliar. Jadi pinjaman bank itu sekitar 90 miliar. Modal dia sebelum go public itu 80 miliar. Dia go public jual 250 juta lembar saham.
kita 20%, jadi dia terbitkan saham baru 20%, foundernya sahamnya tetap 20%-nya jualkan ke publik dengan harga 250, 40 miliar dia dapat. Jadi 40 miliar itu harga nominal 100, dia jual 250, jadi ada 150 itu premium. Jadi itulah apresiasi kita founder dari nol membangun pabriknya, menjalankan bisnisnya. Orang yang baru masuk itu harga 100, misalnya uang yang 100 ini kita kasih, dia bayar 250, itu 150 itu premium dia, jadi apresiasi premium. 40 miliar masuk, ditambah laba 2017, itu asetnya menjadi 227 miliar, itu ada naik 57 miliar, 40 miliar masuk, tapi modal dia itu lantaran labanya bertambah, itu menjadi 166 miliar. Jadi sampai dengan data terakhir 2020, jadi 2017, 3 tahun dia go public, asetnya menjadi 719 miliar. Jadi 719 dari 170 naik ke 719 miliar. Datangnya, jadi laba dia juga meningkat drastis. Sekarang modal dia sudah 409 miliar. Bank yang kasih pinjaman sebelum go public 90 miliar. Sekarang 310 miliar. Dia bangun tambah 2 pabrik 3 tahun. Ya. Jadi 1 menjadi 3. Jadi kalau saya tidak go public, saya cuma 1 aja. Okay. 20% uang masuk bisa saya bertumbuh di 3 pabrik. Jadi lebih bagus. Jadi kalau kita lihat itu ada pertumbuhan modal dia. Bisa tolong slide berikutnya. Jadi kita lihat bagaimana dengan laba perusahaan ini. Kita go public kan menjanjikan prospek masa depan. Orang mau untung kan, mau cuan kalau dia turun invest. Jadi sebelum go public, laba dia itu 21 miliar aja setahun, 2016. Pada waktu go public, 49 miliar. Naik 100% lebih. Antara ada tambahan modal, ada tambahan bisnis, go public tadi branding tadi, orang lebih percaya dan sebagainya. Sekarang 2020 laba yang sebelum go public 21 miliar. Kalau dia belum go public kan 100% laba ini milik founder. Ya. 21 miliar aja. Ya. Setelah go public dia tinggal 80%. 80% dari 146 miliar. Jadi dia bagi 20% sama orang, 20% sekitar 29 miliar aja, dia masih 115 miliar lebih. Jadi yang kalau saya sendiri cuma 21, kalau saya go public jadi 100 miliar lebih, 5 kali lipat lebih. Betul. Pertumbuhannya. Inilah jadi bank juga lebih percaya, malahan di bank itu ada risk rating, perusahaan publik itu dapatkan bunga lebih murah, sebab dianggap resiko kreditnya lebih kecil. Jadi banyak manfaat yang bisa diperoleh. Jadi itu salah satu contoh nyata. Betul. Jadi maksudnya walaupun secara share berkurang 20%, tetapi karena growth-nya ada corporate governance yang bagus, profesional yang bagus, insentif pajak, dan kemudian ada manajemen yang lebih bagus, orang-orang yang terbaik di dalam organisasi, sehingga mempercepat pertumbuhan perusahaan itu. Didukung dari informasi lagi yang dipublikasi trending secara komprehensif. Jadi membuat pertumbuhan itu bukan normal lagi, tapi eksponensial, ya, sehingga profit menjadi jauh lebih berkembang. Kalau kita kurangi share 20%, masih jauh lebih banyak. Mungkin 146, 30 miliar kita 20% kita share keuntungan, masih ada 110. Ada 4 kali lipat selama 4 tahun ya. Berarti pertumbuhan profit itu 4 kali lipat. Bayangkan kalau perusahaan itu dijalankan mungkin butuh 20 tahun atau 15 tahun lagi seperti itu. Belum tentu juga kadang-kadang kan belum tentu karena profesional pengawasan ya. Jadi manfaat IPO itu sangat banyak sekali ya. Manfaat IPO sangat banyak sekali dan bisa berkali-kali lipat, tetapi untuk menuju berkali lipat itu syaratnya harus apa, Pak? Oke, mungkin ini yang paling penting. Jadi jangan kita men-showing hanya angkanya luar biasa, tapi kan ada kewajiban yang harus dipenuhi kan, Pak kan? Betul. Jadi kewajiban dan kunci sukses itu seperti apa, Pak Indro? Oke, sebenarnya persyaratan go public itu ada 3 kriteria secara garis besar. Yang pertama adalah dari
good corporate governance-nya. Ya, Ada kriteria good corporate itu, ada bagiannya lagi apa yang harus dilengkapin. Tapi syarat mutlaknya dari yang harus digarisbawahi dari good corporate governance adalah perusahaan itu harus berbentuk PT. Nah, tidak bisa yayasan, tidak bisa CV, tidak bisa koperasi. Itu bagian penting dari good corporate. Yang bagian kedua adalah persyaratan dari sisi keuangan. Nah, ada persyaratan minimal aset berapa tahun, laporan keuangan berapa tahun. Nah, intinya kalau dia PT sudah berdiri 1 tahun itu sudah bisa masuk di Bursa Efek Indonesia 1 tahun. Atau yang baru lagi di papan yang baru, papan akselerasi sebenarnya walaupun dia baru PT dan baru berjalan, asalkan sudah beroperasional secara komersil 6 bulan itu juga udah bisa. Kita ada papan baru Pak Sianit, namanya papan akselerasi. Ya, jadi ada papan utama, papan pengembangan sama papan akselerasi. Akselerasi ini dikasih kemudahan semua sama pemerintah, sama OJK, sama bursa. Jadi beda dengan papan pengembangan dan papan utama. Nah, itu untuk dari syarat keuangan, laporan keuangannya harus diaudit, terus opini auditnya apa, itu ada persyaratannya. Kemudian dari sisi yang terakhir adalah share-nya. Berapa share yang dilempar ke publik jumlah totalnya. Ada yang kalau di papan utama dia 300 juta lembar saham. Kalau di papan pengembangan 150 juta lembar saham. Nah, berapa persentasenya itu tergantung dari berapa yang harus di-share itu rata-rata sih minimal 20%. Minimal 20% yang harus dilempar. Dan maksimal jangan sampai lewat 50%. Iya, kalau memang tidak mau dominan. Ada tanggung jawab daripada shareholder atau pemilik perusahaan untuk mengendalikan. Benar. Karena ada tanggung jawab sosial juga harus dikedepankan seperti itu. Benar. 3 ya Pak ya? 3 itu dari sisi kriteria. 3 kriteria itu aja mungkin yang harus dilengkapi si calon perusahaan yang mau go public. Gitu. Jadi kata yang paling menarik dari Pak Pintor, selalu saya ingin jangan tunggu besar baru go public, tapi besar karena go public. Ini menarik sekali. Ada satu perusahaan di Bali ya, kosmetik ya. Sekarang top ya, kalau di Medan ya Mark Dynamics lah, success story. Dan ada beberapa corporate lagi termasuk Mahkota Group ya, luar biasa juga ya, menjadi grup yang profesional dan kemudian disegani di nasional ya. Nah, Pak Pintor, untuk IPO sendiri di Sumatera Utara ini ada target Pak? Ya, sebenarnya kalau dari arahan sebenarnya kantor pusat, target secara implisit itu berapa persen harus yang IPO setiap tahun itu, jujur sebenarnya di kita itu kalau bisa sih sebanyak-banyaknya ditargetkan. Itu sebanyak-banyaknya pasti maunya kita kan. Kan lebih bagus sebenarnya, banyak perusahaan yang go public dari daerah, kita juga lebih senang sebenarnya, lebih bangga benar. Dulu waktu baru masuk Pak, saya baru 2 atau 3 gitu. Sekarang tuh udah 11. Nah, itu beberapa dari Sumatera Utara jadi 11. Nah, target sendiri sebenarnya secara angka itu nggak ada, tapi target yang diberikan sama kami adalah target edukasi. Target edukasi, mensosialisasikan manfaat go public ini kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Utara. Sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin. Nah, target edukasi kita itu kalau di tahun 2021 ini dari direksi jajaran manajemen tuh memberikan target yang bisa dibilang minimal ada 2 lah dalam sebulan. Berarti 24 lah ya dalam setahun, 24 kali lah sosialisasi. Nah, di tahun ini sih kita sampai dengan per Juni itu sudah 12 yang kita sosialisasi. Luar biasa. 12. Sudah setengahnya lah ya, minimal sudah setengahnya. Dari semester pertama ya, berarti KPI-nya semester pertama pas. Ya pas. On track lah KPI tambahan. On track. Luar biasa. Itu sih Pak targetnya. Jadi enggak karena proses go public ini ada waktu. Kalau kita target misalnya satu tahun ini harus ada 1 yang go public. Karena kan itu bisa jadi mundur, ditariknya mundur. Jadi kita sosialisasikan tahun ini bisa jadi dia IPO-nya tahun depan. Betul. Atau 2 tahun ke depan. Kayak Mark Dynamics itu saya sosialisasikan 5 tahun sebelum dia go public. Sama Pak Darmin itu 2013, dia IPO 2018. Jadi 5 tahun setelah kita sosialisasi baru dia go public. Karena kita pun nggak bisa maksa kan. Tergantung owner, mungkin ada kendala apa owner kita bisa bantu. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak ada angka yang harus ditargetkan tahun ini harus berapa gitu. Cuman sosialisasinya itu yang harus ada kita targetkan memang. Luar biasa, sukses terus untuk Bursa Efek Indonesia ya, di bawah Pak Pintor. Medan go public paling sering dilakukan untuk sosialisasi, tentunya bersama Pak Darmin juga. Ada 3 ya, GCG, kemudian keuangan, dan kemudian pilih papan mana yang mau masuki ya. Yang penting adalah perbaiki manajemen dan kemudian lebih profesional lah ya, artinya lebih bertanggung jawab. GCG itu bertanggung jawab pada publik kan, kita diawasi oleh publik, dan ini mempercepat pemerataan ekonomi sebenarnya. Jadi tidak perlu bangun perusahaan,
kita ngikut aja sebagai investor, sedikit demi sedikit kita nikmati perkembangan itu, ya. Percayakan kepada perusahaan yang benar-benar menjalankan secara profesional, ngikut ya. Kalau semua seperti ini, saya yakin Indonesia makmur ya. Amin. Seharusnya gitu, Pak. Itulah yang jadi PR kita. Ya, mari kita dukung bersama ya, dukung Bursa Efek Indonesia dan Pak Darmin juga. Pak Darmin, apa saja tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang ingin IPO dan persiapannya supaya mudah dan lancar? Karena Pak Darmin teknis ya. Ini Jadi penting ini. sebenarnya tantangannya yaitu bahwa mereka intern bentuk tim dulu. Tantangan yang paling utama adalah dari founder dan pemegang saham utama, dari keluarga pemegang saham. Mereka punya visi, sepakat dulu go public. Sering itu adalah mereka sebagian mau, satu aja nggak mau nggak bisa. Jadi harus suara bulat. Jadi tantangan terbesar adalah kesepakatan persetujuan dari pemegang saham. Yang kedua adalah bentuk timnya. Jadi timnya tentu punya tugas-tugas rutinitas. Sebenarnya kami dari Fund Sekuritas punya satu jasa namanya advising, penasehat, melakukan restrukturisasi sebelum dia go public. Jadi untuk mengantar dari segi legalnya, dari segi keuangan, restruktur dan sebagainya, kita membantu. Semua tim yang kerja itu tentu punya tugas-tugas rutin. Jadi mereka sibuk dengan rutinitasnya, nanti bisa perlambat dan sebagainya. Jadi mereka cuma kita minta data, mereka sedia data, kita dampingin berjalan. Sama dengan seorang yang mau merit. Jadi sediakan sama wedding organizer aja, jadi kasih tahu budgetnya apa yang saya mau dan sebagainya. Ya, kalau dia mau tampilnya lebih cantik, ya harus ada personal trainer kan, di bodinya, di bagaimana, dan kita bisa selalu jadi ada kemauan dia ikutin saran-saran. Jadi kita ini sebagai advisor mendampingi dia supaya dia sukses. Jadi suksesnya go public adalah pada waktu penawaran saham itu oversubscribe. Misalnya Max Dynamics tadi, dia mau jual 40 miliar. Yang store uang mau beli 300-an miliar. Uangnya ada store yang artinya mau beli peminatnya. Peminatnya banyak ya? Nah, 9 kali lipat lebih. Jadi yang kedua adalah sahamnya liquid. Jadi setiap hari ada transaksi, ada perdagangan, jadi peminatnya investornya besar. Ketiga, memberikan capital gain. Jadi dia bisa bagi dividen, dia bisa naik harga sahamnya bagus, tracknya. Walaupun nanti setiap harian bisa naik turun, tapi trennya itu naik terus, memberikan keuntungan. Jadi kita akan selalu memberikan pendampingan ya. Pendampingan. Nah, ini menarik Pak. Jadi ya bagi banyak perusahaan di Medan Sumatera Utara yang ingin IPO boleh mendapatkan penjelasan dari Pak Pintor yang selalu bersama Anda. Dan yang ingin mendapatkan pendampingan boleh ada Pak Darmin dari Panin Sekuritas yang sudah berpengalaman membawa banyak sekali perusahaan di Indonesia untuk IPO. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa ada perusahaan yang begitu IPO oversubscribe, yang ada yang bukan oversubscribe Pak, malah terjadi auto reject bawah setelah IPO? Ya, setelah IPO. Nah, itu kenapa Pak? Itu maksudnya apa yang menjadi kategori yang harus kita kuatkan dan kita fokus supaya menjadi primadona lah setidaknya produk dan perusahaan kita. Jadi yang pertama itu pada waktu IPO itu pricingnya harus wajar. Kalau pricingnya ketinggian, nanti orang di secondary setelah IPO, di transaksi di bursa setelah IPO, orang lihat nih peluang cuannya sedikit, dia lepas gitu ya. Sebagainya. Yang poin yang ketiga itu yang tidak kalah pentingnya adalah pada waktu kita memilih investor alokasi. Jadi kita harus lebih banyak investor yang long term. Itu perlu juga investor yang jangka pendek supaya ada likuiditas, ada transaksi, ada aktivitasnya. Berapa persen sebanyak? Jadi lebih bagus itu ada 50-50 atau 70-80%. Kalau 90% yang investor long term lebih bagus, yang 10% itu sama dengan Anda bangun satu kompleks properti. Kalau semuanya spekulan, nggak mau buka toko, nggak mau aktifkan di kompleks itu, jadi sunyi. Nggak ada yang mau tinggal, lihat itu yang sunyi. Ini analogi yang masuk akal. Jadi ini kita harus bangun properti juga harus pilih-pilih pembelinya kan. Jangan saya mau beli 50 sekaligus, Anda jual habis. Nanti proyeknya itu aja, tergantung dia. Sepi ya, tanpa transaksi ya. Yang ketiga tentunya selalu transparansi dari perusahaan, selalu mengupdate informasi dan sebagainya. Jadi yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen yang bisa walk the talk.
Jadi di IPO kan dia buat satu buku prospektus dia, Oke. janji-janji dia apa yang dilakukan setelah IPO, target bisnis dan sebagainya. Dia mampu merealisasi dan lebih bagus dia realisasinya lebih tinggi daripada apa yang dijanjikan. Oke. Jadi misalnya dia bilang tahun depan saya mau labanya naik 50%. Realisasi naik 30% naik, orang akan kecewa. Walaupun naik itu tidak sesuai dengan janji dia. Jadi apa yang terjadi dengan matanya, dia waktu IPO dia proyeksikan labanya naik 50%, kenyataan naik 100% lebih. Jadi orang menjadi confidence. Oke. Artinya apalah ya, dia mampu memenuhi kewajibannya dan bahkan melebihi apa yang dia janjikan. Itu jauh lebih penting pada saat menulis di awal rencana-rencana yang ada di dalam prospektus ya. Nah, tadi Pak Darmin kan ada menceritakan pertumbuhan seperti contoh Mak Dynamic ya, karena dari segi branding, kemudian financing dan kemudian tim dan sebagainya itu mempercepat pertumbuhan dari sebuah perusahaan. Kalau pengalaman dari Pak Pintor, pertumbuhan perusahaan setelah IPO bagaimana Pak? Ya, mungkin dari perspektif yang berbeda ya, selain Mak Dynamic yang Bapak lihat, itu faktanya di lapangan. Faktanya di kita memang, kita selalu ngomong sih selalu pakai data harusnya. Kita ada data yang sebenarnya. Inline dengan kata Bapak saya senang. Jangan tunggu besar menjadi. Jangan nunggu besar untuk go public, tapi karena menjadi besar. Lebih besar. Nah, ini faktanya apa Pak? Nah, dari omongan itu kita mengeluarkan data sebenarnya dari tahun-tahun lalu lah bisa dibilang setiap tahun tuh kita buat hasil dari apa sih manfaat yang diterima teman-teman IPO setelah IPO dan sebelum IPO gitu ya. Nah, ternyata dari data yang kita punya setelah IPO semuanya meningkat Pak Syaniat. Jadi dari sisi aset si emiten itu meningkat, dari sisi kinerja perusahaan yang sudah listing itu meningkat, dari sisi laba mereka meningkat, luar biasa. Dari kebutuhan tenaga kerja juga meningkat karena kan tadi mereka dapat dana untuk ekspansi kan IPO salah satunya dapatkan dana. Dapatkan dana misalkan contoh bangun pabrik. Bangun pabrik pasti butuh tenaga kerja. Mengurangi pengangguran satu. Yang kedua, setelah ada pabrik kan kinerjanya bertambah nih. Luar biasa. Nah, pasti kan ada pabrik baru, kinerja meningkat, labanya meningkat, asetnya pun pasti meningkat. Nah, dari situ kenapa kata-kata itu tadi keluar. Jangan nunggu besar karena go public, tapi karena go public perusahaan itu lebih besar. Dari situlah bisa dibilang data yang kita punya before after mereka sebelum go public justru jauh melesat dari laba, aset, kemudian kinerja itu meningkatnya rata-rata pun itu di atas ratusan persen justru. Kita punya datanya sebelum go public dia sebelum 1 tahun, sesudah 1 tahun, sesudah 3 tahun itu meningkat terus dia pasiennya rata-rata. Bedah plastik ini Pak seperti dokter bedah kecantikan Korea Pak, ya kan? Masuk biasa-biasa, keluarnya menjadi luar biasa. Ini sahabat Tribuners yang saya hormati, saya muliakan semuanya. Jangan tunggu besar menjadi go public, tapi go public untuk menjadi besar. Ya, tadi kemudahan sudah banyak disosialisasi oleh Pak Pintor dan kemudian bagaimana untuk tips dari go public sudah di-sharing untuk Pak Darmin. Saya percaya ini akan mempermudah bagi kita semuanya dan tidak terasa Pak, waktu kita juga kalau cerita go public tidak akan selesai-selesainya Pak. Ini banyak lagi yang tidak bisa sharing dan data dari Bursa Efek Indonesia, data sudah menunjukkan before go public itu biasa-biasa saja. Setelah go public aset kinerja, kemudian kebutuhan SDM dan laba, mayoritas itu meningkat. Jadi why? Tunggu apa lagi? Semua memberikan seperti kalau cek kesehatan positifnya banyak. Go public itu seperti kita masuk di gym, positifnya banyak. Why? Kenapa tidak go public? Tetapi ya tuh perlu persiapan, perlu informasi yang tepat. Carilah sumber informasi yang tepat bersama Pak Pintor dan Pak Darmin. Dan kesimpulan di sharing hari ini Pak untuk sahabat Tribuners dari Pak Pintor dan Pak Darmin. Silakan Pak Pintor. Dari kami mungkin Bapak Ibu pendengar mungkin yang sobat Tribun sekarang lagi dengar, sebenarnya go public itu bukan satu langkah yang sulit sebenarnya. Sederhana kok. Jadi karena memang belum teredukasi. Nah, kalau memang memerlukan edukasi, tinggal panggil aja kita. Kita biasa sih dipanggil memang dan anytime itu free sih, nggak ada dikenakan biaya gitu. Jadi kita juga ada sosial media. Kalaupun misalkan lagi pandemik ini, biasanya ketemu tatap muka. Kalau pandemik kan berarti kita menggunakan aplikasi Zoom atau online lah ya bisa dibilang. Nah, silahkan kita terbuka Bapak Ibu yang membutuhkan informasi terkait dengan go public. Anytime kita bisa dihubungi. Gitu. Siap. Mantap Bursa Efek Indonesia untuk sahabat Tribuners semuanya ya. Dari Pak Darmin.
Ya, terima kasih Pak Ya. Syamir. Terima kasih sahabat Tribuner. Jadi GoPublic itu memberikan banyak manfaat. Ya. Jadi salah contoh tadi Mark Dynamics. Sebelum GoPublic modalnya 90 miliar, 3 tahun lebih setelah GoPublic jadi 400-an miliar. Itu modal perusahaan pemegang saham founder dan publik. Tapi dari market itu kita menilai perusahaan nilainya berapa. Kalau GoPublic kan nggak tahu, itu kan dari pembukuan, dari book nilai value. buku aja ya, sama dari penyusutan nilai dihitung. market, per lembar sahamnya sekarang 900-an kali jumlah lembar saham. Market menilai dia 3,2 triliun. Oke. Jadi price to book value itu sekitar 8 kali. Iya. Jadi market itu bisa menilai perusahaan. Kenapa berani nilai demikian besar? Sebab market melihat pertumbuhannya bagus sekali. Oke. Jadi market menilai price earning ratio dia itu sekitar 11 lebih ya, Oke. Jadi kalau bertumbuh terus, sedangkan price earning ratio Bursa Efek Indonesia itu 15 sampai 18. Karena bisa 20 kalau marketnya bullish. Jadi dia masih di bawah, itu masih murah artinya. Jadi price book value 8 kali. Artinya kalau founder dia ada investor strategis yang mau masuk, foundernya jual 10% aja. Itu sudah dapat 320 miliar. Iya. Dia masih miliki 70% loh perusahaannya. Dan dinilai valuasinya lebih tinggi daripada book value-nya. Book value. Karena kepercayaan dan pertumbuhan ya, ini luar biasa. Jadi kita go public, bisnisnya cuan, Ya. foundernya juga bisa eksekusi sebagian cashing out cuan dari jual modal dia kalau ada investor strategis yang mau masuk. Iya. Jadi harganya sudah ada dari orang lebih percaya, lebih mudah. Iya. So jual beli perusahaan itu kan lebih susah daripada jual beli properti kan. Properti kan bisa lihat tanahnya, dan jual beli perusahaan kan perlu due diligence, periksa yang lama dan sebagainya. Harganya, titik temunya lama. Ini harganya market sudah ada, transaksi ada, datanya ada, sekian tahun dan sebagainya. Baik. Mantap. Jadi ini semoga pembicaraan pagi hari ini dari Pak Pintor, Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara, dan Pak Darmin yang sudah teruji peraih muri di bidang pasar modal, ya banyak membantu perusahaan untuk go public. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Dan satu lagi yang paling saya senang kita tutup acara pagi hari ini, jangan tunggu perusahaan besar menjadi go public, tetapi karena go public perusahaan jadi lebih besar. Luar biasa. Terima kasih Pak Pintor dan Pak Darmin untuk sharing yang berharga dan bermanfaat hari ini. Saya selalu dan sukses selalu untuk Pak Pintor dan Pak Darmin ya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi talkshow berikutnya bersama Tribun Medan. Sampai jumpa kembali. Thank you untuk sahabat Tribun dan semuanya. Terima kasih.